Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu pada pertemuan yang kali ini, yaitu kita sampai pada halaman yang ke-11, yaitu Al-Faslus Tsalis, yaitu fasal yang ketiga. Al-ismu bin nadari ila adadih, yaitu isim ditinjau daripada jumlahnya. Dua hal yang telah berlalu dari mukadimah. Kemudian fasal yang pertama apa kemarin? Al-ismu bin nadari ila bunyatihi. Ada berapa wahai kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Benar sekali 4. Yaitu yang pertama adalah maksur, kemudian yang kedua adalah isim mangkus, yang ketiga adalah isim mamdud, dan yang terakhir adalah isim sahih. Apa itu isim maksur, mangkus dan mabdud? Ya, silakan dimuraja kembali. Kalau mudahnya, kalau maksur itu berakhiran alif, kemudian sebelumnya huruf sebelumnya di fathah seperti Musa, kemudian isim mangkus akhirnya itu ya, kemudian sebelumnya diabakan di kasrah, huruf sebelumnya di kasrah, misalnya al-qadi. Ingat pembahasannya, jangan terkecoh ya daripada soal-soal kemarin. Misalnya ar-rami ya, kemarin ar-rami itu kalau ada alnya maka muncul apa? Ya-nya gitu, ar-rami. Tapi pertanyaan kemarin kan romin gitu ya. Maka itu kaidahnya, kalau alnya itu dibuang pada isim mangkus, maka ya-nya juga hilang. Dan kaidahnya sebelum ya, huruf sebelumnya apa tadi? Mim kan? Mimnya itu dikasrohtain menjadi apa? Romin gitu ya. Jangan terkecoh dengan itu ya. Ingat kaidahnya. Ya, bahwasanya isim mangkus apabila alnya dibuang maka ya-nya juga ikut dibuang, kecuali nanti pada yaitu isim itu tatkala dia dinasab gitu. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada isim mamdud. Ya, isim mamdud apa? Itu isim yang berakhiran hamzah, kemudian sebelumnya adalah alif. Ya, sebelumnya apa? Alif. Ya, contohnya adalah ulama, sokhro, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah isim sahih. Isim sahih itu apa? Isim yang dia itu, isim sahih adalah isim yang tidak berakhiran, baik itu hamzah atau ya atau alif. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasal yang kedua kemarin apa? Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi. Dibagi menjadi berapa? 2. Ya, benar, 2. Yaitu pertama adalah mudzakkar dan yang kedua adalah muannas. Dan mudzakkar dibagi menjadi 2 juga, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki yang menunjukkan manusia ataupun hewan. Kalau mudzakkar majazi dia tidak menunjukkan manusia maupun hewan. Kemudian begitu pula pada muannas dibagi menjadi 2, muannas hakiki dan muannas majazi. Silakan kembali tanda-tandanya ya yang menunjukkan daripada isim muannas itu dilihat kembali di murajaah. Penting, murajaah itu penting ya. Karena apa, kalau kita itu belajar kemudian nggak ada murajaah, 0 nilainya ya. Begitu pula kalau kita itu menghafal Al-Qur'an terus tapi nggak ada murajaahnya, hilang semuanya. Maka begitu pula dengan kita belajar lughatul Arabiyyah, penting untuk kita murojaah terus ya. Murojaah ya, bukunya dipegang, kemudian berhadapan dengan tembok atau apa gitu, ngomong gitu seolah-olah tembok itu adalah siapa? Murid-muridnya kan gitu. Latihan ya sebelum kita menjadi ustadz nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, fasal yang ketiga ini adalah isim ditinjau daripada jumlahnya. Al-ismu bin nadhari ila adadi. Sudah 3 pembahasan di dalam al-isim, yaitu min khaisu qawaidis sarfi ya. Ada 3. Yang pertama tadi isim ditinjau daripada bangunan akhirnya, isim ditinjau daripada jenisnya, dan sekarang isim ditinjau dari jumlahnya. Qala al-mu'allif hafidhahu wa ta'ala, isim ditinjau jumlahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufradun, musanna dan jam'un. Mufradun itu yang menunjukkan 1, baik laki-laki maupun perempuan. Musanna menunjukkan 2, baik laki-laki maupun perempuan. Jama' yaitu menunjukkan 3 lebih, gitu ya.
Kemudian yang pertama isim mufrad. Ismun mufradun menunjukkan jumlah satu. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik mudzakkar maupun muannas. Misal kitabun sebuah kitab. Kitabun sebuah kitab. Kitabun itu dia isim. Tandanya apa wahai kaum muslimin? Ya, dia tandanya adalah menerima tanwin. Al-qalamu, al-qalam di situ adalah sebuah pena. Ya, mufrad. Ya, tanda isimnya dia apa wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Iya, dia menerima al. Contoh yang lain. Di sini contohnya laki-laki semuanya. Mana perempuannya? Ya, perempuannya contohnya adalah Aisyatu, yaitu satu Aisyah, ya. Atau contoh yang muannas majazi, sabburatun, yaitu sebuah papan tulis dan lain sebagainya. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah di dalam permasalahan isim mufrad. Kita lanjutkan pada isim musanna. Isim musanna wahai kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah isim yang menunjukkan jumlah dua, baik dia itu perempuan maupun muannas maupun mudzakkar, baik mudzakkar maupun muannas. Isim musanna terbagi menjadi dua, yaitu muannas, ismun musanna, isim muannas. Ismun musanna hakikiyun dan isim musanna mulhaq nantinya. Apa itu isim musanna hakiki? Isim musanna hakiki adalah isim musanna yang dibuat dari isim mufradnya. Ingat, dibuat dari isim mufradnya. Cara membuatnya, isim musanna hakiki dengan menambah alif dan nun. Nunnya itu di kasrah. Karena nanti ada pembahasan yang lain. Kemudian juga atau ditambah dengan ya yang disukun dan nun yang dikasrah. Nanti kalau ada ya disukun akhirnya, gitu dengan nun di fathah, maka berubah. Dia bukan musanna, tapi apa? Dia nanti mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar salim nantinya. Ya, kalau nunnya di fathah. Ya. Cara membuat isim musanna hakiki dengan menambah alif dan nun yang dikasrah dan ya sukun dan nun yang dikasrah di akhir isim mufrad. Di akhir isim mufrad. Kita tadi kan sudah belajar mufrad. Kitabun. Kalau ditambah alif dan nun menjadi apa? Kitabani. Tadi kitabun sebuah kitab. Kalau ditambah alif dan nun maka berubah menjadi apa? Dua kitab, kitabani. Al-qalam bisa nggak? Bisa saja. Tambahkan ya nun atau alif nun menjadi al-qalamani atau al-qalamaini. Menjadi apa? Dua buah pena. Gitu ya. Harokat nun selalu di kasrah. Dan harokat sebelum alif atau ya adalah fathah. Misal tadi kitabun ditambah alif nun atau ya nun menjadi apa? Kitabani, kitabaini. Kitabun itu sebuah kitab. Kalau sudah ditambah alif nun dan ya nun, maka berubahlah dia menjadi kitabani, yaitu dua buah kitab, atau kitabaini, dua buah kitab. Tapi keadaannya nanti berbeda-beda. Lah, kenapa kok ditambah alif nun dengan ya nun? Ya, kenapa enggak alif nun saja? Iya, karena nanti kalau alif nun itu dalam keadaan dia dirofa. Tapi kalau ya dan nun keadaan dinasab atau dijer nantinya. Sudah sampai di situ saja, tidak perlu dipanjang lebarkan gitu ya. Kenapa alif nun? Tadi apa? Karena dirofa. Ya nun karena di majrur ataupun di dinasab gitu ya. Kemudian at-talibu ditambah alif nun dan ya nun menjadi at-talibani, at-talibaini. Apa artinya? Yaitu dua santri, at-talibani atau at-talibaini. Kemudian al-mudarrisu, kalau ditambah alif dan nun, ya dan nun menjadi al-mudarrisani, al-mudarrisaini. Bolehkah kita mengambil contoh yang muannas? Boleh, silahkan. Ya, contohnya apa? Kita ketemu sekarang al-madrasatu. Ya, al-madrasatu dia adalah muannas, dia adalah mufrad kan gitu. Kalau kita menginginkan untuk menjadi dua sekolahan, tinggal tambahkan alif nun dan ya nun dari mufradnya. Ya, maka menjadi apa? Al-madrasatani atau al-madrasataini. Contoh yang lain, mirwahatun, yaitu sebuah kipas. Kalau kita tambah, kita pengen, saya punya dua kipas misalkan. Maka kita tinggal menambah alif nun dan ya nun daripada isim mufradnya. Mirwahatun. Ditambah alif nun menjadi mirwahatani. Dua kipas. Atau mirwahataini. Ya. Sudah selesai pembahasannya. Atau contoh yang lain. Misalkan nama gitu boleh nggak? Boleh. Muhammad itu satu Muhammad. Kalau ditambah alif nun ya nun menjadi Muhammadani atau Muhammadaini. Nah, kalau nama wanita boleh nggak? Boleh.
Aisyatu menjadi Aisyatani atau Aisyataini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah isim musanna mulhaq. Dia itu adalah isim musanna yang dikelompokkan, gitu ya. Isim musanna yang tidak ada isim mufradnya, dia adalah isim musanna tetapi enggak ada mufradnya. Kalau tadi isim musanna hakiki itu kan ada mufradnya. Kitabun itu kan mufrad, kemudian tambah alif nun atau ya dan nun, kan gitu. Nah, sekarang apa saja yang tergolong pada isim musanna mulhaq? Di antaranya adalah kila, kilta, isnani, isnatani, dan sintani. Kila, kilta, isnani, isnatani, sintani. Ya, kata bilangan dua. Nah, sekarang kila ini juga kalau dia itu marfu, kan gitu ya. Nah, kalau dia itu tatkala dia mansub atau majrur, kilai, kiltai, isnaini, isnataini, sintaini. Ingat ya, kila, kilta, isnani, isnatani, kemudian isnatani, sintani, kemudian kilai, kiltai, isnaini, isnataini, dan sintaini. Penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim lainnya. Misal kilar rajulaini, kilar rajulaini, kilar rajulaini. Ya, harus bersambung. Ya, harus yang cocok gitu ya. Kemudian kiltal jannataini. Kiltal jannataini apa artinya? Dua surga, kan gitu. Ya. Contoh yang lain adalah jaa rajulani kilahuma. Jaa rajulani kilahuma. Ya. Contoh yang lain misalkan ra'aitu, ya, ra'aitu apa? Ra'aitu mudarrisaini, ra'aitu mudarrisaini kilaihima. Ya, kalau dia muannas, ra'aitu mudarrisataini kiltaihima, dan lain sebagainya. Catatan ini yang penting, sebagaimana kemarin dalam isim mangkus ya, jangan pernah ini dianggap remeh, ya, harus diperhatikan baik-baik. Catatan. Apabila bersambung dengan isim lain, apa itu isim musanna? Kalau dia bersambung dengan isim lain, maka huruf nun pada isim musanna itu dibuang. Contoh kitabani aliyun. Kitaban ini akan bersambung dengan ali. Menjadi apa? Kitaba aliyin. Ya, kemudian isnani asyarun. Maka isnan di sini akan bersambung dengan asyar. Yaitu istilahnya adalah adat murakkab, gitu ya. Maka dia akan berubah menjadi isna asyara. Isna asyara dan lain sebagainya, wahai kaum muslimin, ya. Ketiga, isim ditinjau dari adatnya atau jumlahnya. Yang ketiga adalah ismul jam'i, yaitu isim jama'. Apa itu isim jama'? Adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Ya, isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua. Isim jama' itu ada tiga, yaitu pertama adalah jamak mudzakkar salim, jam'un mudzakkarin salimun. Contohnya adalah muslimuna, al-mudarrisuna, al-mu'minuna, as-saimuna, al-qatiluna, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim, jam'un muannasin salimun. Contohnya adalah muslimatun, apa artinya? Wanita-wanita yang muslim. Al-mudarrisatu, wanita-wanita pengajar, ya, pengajar-pengajar wanita, guru-guru wanita. Contoh yang lain, muallimatun. Contoh yang lain, mu'minatun, talibatun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah jam'u taksirin, jamak taksir. Contohnya kutubun, beberapa kitab,
Ar-rijalu, beberapa laki-laki. Abwabun, pintu-pintu. Kemudian contoh yang lain, ashabun, teman-teman. Contoh yang lain, jannatun, jannat, jannatun na'im. Jannat di situ bukan jamak taksir tapi apa? Jamak muannas salim. Kemudian contoh yang lain, ya, banat, ya toh, aulad, aba, ummahat, kemudian banun, kemudian apa lagi, ya, dan lain-lain. Masih banyak tentunya, anhar, sungai-sungai, kemudian apa, nujum, ya, najmun, nujumun. Sekarang perinciannya, wahai kaum muslimin, kita telah mengetahui bahwasanya isim itu yang ketiga adalah ismul jam'i, itu isim jama'. Ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannats salim, ada jama' taksir. Sekarang urainya. Yang pertama adalah jam'un mudzakkarin salimun, hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Ya, apakah bisa misalkan ya muslimatun kemudian dijadikan jama' mudzakkar salim? Enggak bisa karena dia adalah wanita, kan gitu ya. Dan di sini, wahai kaum muslimin, di dalam pembentukan daripada jamak mudzakkar salim itu ada syarat-syaratnya. Jadi syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Itu yang pertama adalah nama laki-laki yang berakal. Karena di sana ada nama laki-laki yang tidak berakal, kan itu. Contoh nama laki-laki yang berakal. Sekarang hewan berakal apa enggak? Andaikan hewan itu berakal, maka dia itu pasti juga belajar bahasa Arab karena berakal, kan gitu. Ikut juga masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, mengajar juga ya. Tapi sayangnya hewan tidak berakal. Nama laki-laki yang berakal contohnya apa? Muhammadun. Bisa enggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Bisa. Dan tidak diakhiri tak marbutah. Jadi yang pertama, nama laki-laki yang berakal yang tidak diakhiri dengan tak marbutah. Apa memang ada nama laki-laki yang berakal dan diakhiri tak marbutah? Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tentunya. Di sana ada Hamzah. Hamzah itu diakhiri dengan tak marbutah. Bisa enggak dijadikan jamak mudzakkar salim? Enggak bisa, karena lafadznya dia itu, sekali lagi lafadznya dia itu adalah mu'annas. Kenapa? Karena diakhiri dengan tak marbutah. Ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain yang tidak bisa di nama laki-laki tapi dia itu berakhiran tak marbutah. Tolhah, ya, Su'bah, Harisah, Muawiyah, Hamzah, Usamah. Apalagi wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana ada Jum'ah, Qatadah, Ubaidah, Maisarah. Maisarah yaitu yang mendampingi Rasulullah SAW tatkala menjualkan, Rasulullah berdagang, yaitu miliknya, yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu anha, ya toh? Kemudian juga ada Safina, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menambahkan satu apa dua? Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian juga Usamah bin siapa? Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dan yang lain sebagainya. Jadi syarat ya bisa dibikin isim itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah nama laki-laki yang berakal. Saya kasih contoh tadi adalah Muhammad gitu ya. Kemudian yang kedua tidak diakhiri tak marbutah, dan Muhammad tidak diakhiri dengan tak marbutah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat laki-laki yang berakal. Sifat laki-laki yang berakal. Contohnya apa? Alim. Alim itu adalah sifat laki-laki yang berakal, ya. Sifat laki-laki yang berakal. Contoh yang lain, ya,
Contoh yang lain, sifat mukmin, muslim, dan lain sebagainya. Kemudian wahai kaum muslimin, setelah kita mengetahui syaratnya, yang pertama apa tadi? Nama laki-laki yang berakal, tidak berakhiran, tak marbutah. Yang kedua adalah sifat laki-laki yang berakal. Suja' kan? Ya, dan lain sebagainya. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat. Ya, syaratnya tadi sudah. Dengan apa? Dengan wawu nun dan ya nun. Ingat wawu nun dalam keadaan marfu'. Kemudian ya'nun itu dalam keadaan apa kemarin? Majrur dan mansub. Maka wawu dan nun dengan menambahkan di akhir isim mufradnya yang memenuhi syarat tadi dengan wawu nun atau ya'nun, ya wawu nun yang sebelumnya di doma, sebelum wawu itu di doma, atau ya'nun yang sebelumnya di kasrah. Dan nun ingat wahai kaum muslimin wal muslimat, nun senantiasa di fathah. Sudah paham? Dengan menambahkan wawu nun dan sebelum wawu itu di dhammah, dan dengan menambahkan ya nun atau ya nun, yaitu pada akhir daripada isim mufradnya, dan sebelum iya dia akan di kasrah. Dan ingat nun senantiasa di fathah. Contohnya tadi Muhammadun. Muhammadun itu kalau ditambah dengan wawu dan nun menjadi Muhammaduna. Kalau ditambah dengan ya nun menjadi Muhammadina. Muhammaduna, Muhammadina. Sekarang al-mudarris. Al-mudarris, ya pengajar. Dia nama atau sifat? Sifat, ya al-mudarris. Al-mudarris ini adalah sifat laki-laki yang dia bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dengan menambah wawu dan nun atau ya dan nun menjadi apa? Al-mudarrisuna, al-mudarrisina. Dan yang terakhir contoh di sini adalah mukminun ditambah wawu dan nun atau ya dan nun menjadi mukminuna atau mukminina. Contoh yang lain muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Ya, soimun sifat kan? Soimun. Loh gimana di Indonesia itu ada nama Bapak Soim? Iya, Bapak Soim itu Indonesia. Tapi kalau orang Arab apa ada mereka yang menamai anaknya dengan Soim? Ya, Soim ada. Kalaupun ada mungkin jarang kita dengar ya. Syekh Soim, masa ada nggak ada ya? Karena Soim itu adalah sifat dia. Soim, ya orang yang berpuasa. Menjadi Soimun, menjadi Soimin, hafid, hafidun, hafidin, dan lain sebagainya. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya babun. Babun itu kan bisa kalau orang Indonesia bawa nun, ya nun kan bisa. Babuna, babina. Ya kalau babu itu adalah pembantu, kalau babina adalah babi-babi kita. Tidak wahai kaum muslimin ya. Itulah orang Indonesia apa saja bisa. Tetapi orang-orang Arab beda. Karena kita belajar bahasa Arab kita harus kembali kepada orang-orang Arab. Babun kenapa tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Padahal enakan mengucapannya babuna, babina. Gitu ya. Babun itu bukan nama laki-laki yang berakal dan juga bukan sifat laki-laki yang berakal, tapi babun itu adalah pintu, dia benda mati kan itu. Maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kemudian maktabun. Maktabun apa artinya? Meja ataupun perpustakaan gitu ya. Apakah bisa dijadikan jamak mudzakkar salim? Orang Indonesia bisa-bisa aja maktabun, maktabin, enak gitu ya. Tapi salah, tidak benar. Maktabun itu benda mati, bukan nama laki-laki yang berakal dan juga bukan sifat laki-laki yang berakal, maka dia tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Catatan. Apabila bersambung dengan isim lain maka huruf nun dibuang. Ingat, ya ini sama dengan isim musanna. Apabila isim musanna bersambung dengan isim lain apa? Yaitu nunnya dibuang. Begitu pula jamak mudzakkar salim. Apabila bersambung dengan isim yang lain maka nunnya dibuang. Contoh di sini mudarrisuna, mudarrisina. Apabila dia disambung dengan isim lain mudarrisul lughati atau mudarrisil lughati, nunnya kemana? Dibuang.
Ya, contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan muslimuna, kemudian al-Andonisi, ya. Bagaimana menyambungnya? Maka dia adalah muslimul Andonisi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jika ada yang tidak memenuhi syarat di atas, ingat syaratnya tadi apa? Bisa dijadikan jamak mudzakkar salimun. Apabila wahai kaum muslimin memenuhi syarat yang pertama, nama laki-laki yang berakal, yang kedua adalah sifat daripada laki-laki yang berakal. Kalau tidak memenuhi, tapi jamaknya diakhiri dengan wawun nun ya nun, maka dinamakan dengan jamak mudzakkar mulhaq. Jam'ul mudzakkaril mulhaqi. Ada kemarin itu yang mulhaq juga, ayo apa namanya? Yaitu musanna mulhaq. Maknanya mulhaq itu dikelompokkan, wahai kaum muslimin, ya. Contohnya adalah alamun menjadi alamun. Apa artinya alamun? Alam jagat raya ini namanya. Alamun, ya. Dia jamaknya juga alamun, tetapi dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi namanya apa? Jamak mudzakkar mulhaq. Jam'ul mudzakkaril mulhaqi. Kemudian ardun, apa artinya bumi? Arduna. Maka di sini juga adalah jamak al mudzakkaril mulhaq. Kemudian juga sanatun menjadi apa? Sanatun sinun, jamaknya adalah sinun, diakhiri dengan waw dan nun. Maka dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak mudzakkar mulhaq. Isrun, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, sampai tis'un atau tis'in, ya. Isrin, thalathin, ya bisa kan? Khamsin, sittin, sab'in, thamanin, dan tis'in. Semuanya itu diakhiri dengan wawun nun dan ya nun. Tetapi dia tidak memenuhi syarat. Karena isrun itu 20 bilangan. Dan bukan nama laki-laki. Atau dia juga bukan apa namanya sifat laki-laki. Loh, di sana itu ada wahai kaum muslimin seorang wanita namanya Mi'ah. Ya, itulah Indonesia. Mi'ah itu berapa sih? 100. Apakah dia nama wanita? Kala tidak. Tapi orang Indonesia apa saja bisa dijadikan nama. Ada Mbak Jembrot, ada namanya apa namanya Cikra dan lain sebagainya. Itulah orang Indonesia gitu ya. Apakah ada contoh yang lain? Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ahlun. Apa artinya ahlun? Ahlun itu bisa menjadi istri, bisa menjadi apa? Bisa menjadi istri, maknanya bisa menjadi keluarga gitu ya. Ahlun itu jamaknya ternyata ahlun, ya. Dia ini dengan wawun nun gitu ya. Dan ternyata dia bukan jamak mudzakkar salim. Namanya apa? Jamak mudzakkar mulhaq. Sampai di sini wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan jamak mudzakkar salim, ya. Kemudian yang kedua adalah jam'un muannatsin salimun. Hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Tadi menunjukkan laki-laki, sekarang wanita. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad muannas, ya, dengan apa? Atun atau atin gitu ya. Atun, atin. Ya, ingat atun, atin. Maksudnya itu alif tun dengan alif tin. Mudahnya kita menghafalkannya atun, atin. Ya, jamak muannas salim. Yaitu hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Ya, cara membuatnya ingat menambah di akhir isim mufradnya muannas dengan atun, atin, yang huruf sebelumnya di fathah. Huruf sebelum alif, baik alif tun atau alif tin, itu di fathah, ya, dan tak marbutahnya dibuang. Ya gimana kalau nggak ada tak marbutahnya? Ya nggak perlu dibuang. Apanya dibuang? Nggak ada tak marbutahnya gitu ya. Zainabun, kalau ditambah alif tun dan alif tin menjadi Zainabatun dan menjadi Zainabatin, ya. Talibatun, dia tak marbutahnya dibuang, tambah alif tun dan alif tin, ya. Talibatun dan menjadi Talibatin. Kemudian saburatun, ya, tak marbutahnya buang menjadi sabura, tambahkan alif tun dan alif tin menjadi saburatun, saburatin. Contoh yang lain?
Ghurfatun, ghurfatun, ghurfatin. Contoh yang lain, Aisyatu, ya menjadi Aisyatun atau Aisatin. Ya, muslimatun, muslimatun, muslimatin. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Contohnya adalah Muhammadun, bisa nggak dijadikan jamak muannas salim? Ya nggak bisa, karena dia itu bukan muannas, bukan wanita. Utsman nggak bisa juga. Ya, nanti kalau bisa menjadi bencong. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal pembahasan yang terakhir. Tapi sebelum pembahasan jamak taksir, saya mau bertanya. Kenapa dikatakan jamak muannas salim? Kenapa dikatakan jamak mudzakkar salim? Kenapa itu ada salim-salimnya? Sedangkan jamak taksir tidak dikatakan jamak taksir salim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pembahasan tentang adanya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kedua-duanya salim, dikatakan oleh para ulama nahwu bahwasanya dia itu selamat daripada perubahan mufradnya. Ingat tadi, contohnya Muhammadun, jamak mudzakkar salimnya Muhammadun, apa ada yang berubah? Tidak. Ya, mufradnya tidak berubah, itulah dikatakan salim. Begitu pula jamak muannas salim, sekarang Zainab menjadi Zainabat dan menjadi Zainabatin. Apakah berubah daripada mufradnya? Kalla, tidak, sekali-kali tidak, wahai kaum muslimin. Maka itulah sebab diantaranya dikatakan jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Salimnya itu maksudnya selamat daripada apa? Perubahan dari mufradnya. Selamat dari perubahan mufradnya. Mufradnya nggak berubah. Tetapi ingat, pada jamak yang ketiga yaitu jam'ut taksir, dia itu berubah dari mufradnya. Apakah dia ditambahi atau dikurangi atau harokatnya berubah? Ya, jam'u taksir, maka dia tidak dikatakan jam'u taksir salim, tidak. Dia hanya dikatakan jam'u taksir. Kenapa? Karena berubah daripada mufradnya. Ya, jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Di sini dikasih contoh-contoh, ya, isim mufradnya at-talibu menjadi apa? At-tullab, jamak taksirnya tulab. Apakah ada berubah? Berubah. Dari talib menjadi tullab, berubah. Baik harokatnya, hurufnya berubah. Maka dia dikatakan jam'u taksir. Yang kedua, babun menjadi apa? Abwabun, berubah? Berubah. Pada babun enggak ada wawunya. Ya, sedangkan pada abwab ada wawunya, ada hamzahnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian qalamun menjadi aqlamun, waladun menjadi auladun, ya. Rajulun jamak taksirnya rijal, kitab jamak taksirnya kutub, baitun jamak taksirnya buyut, kemudian najmun jamak taksirnya nujum, kemudian isim mufrad masjid jamaknya masajidu, kemudian madrasah jamaknya madarisu, kemudian hadiqah jamaknya hadaik, risalah jamaknya rasail. Kemudian apa contoh yang lain? Nahrun jamaknya menjadi anhar. Nafidah jamaknya menjadi nafidah, nawafid atau apa? Ya. Kemudian contoh yang lain. Ya, contoh yang lain apa? Tadi sudah bintun, banat, gitu ya. Kemudian contoh yang lain apa? Abun, aba, ummun, ummahat. Ya, kemudian ibnun, banun, dan lain sebagainya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu cepat berlalu dan kita sampai penghujung pada pembahasan kita. Catatan, jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Silakan lihat kamus. Sampai di sini wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.